kelas LA73. Kita lanjutkan ya. Jadi terakhir ini tadi ya. Jadi soal yang sama, tapi kita kerjain dengan cara lain. Yang satu lagi, sehingga hasilnya harus sama ya. Kan? Jadi ini cara kedua ya. Cara kedua yaitu integral dari dx per akar x kuadrat min a kuadrat. Ya. Oke, segitiga siku-siku. Kalau selisih 2 kuadrat, maka elemen yang paling depan adalah merupakan kaki siku-siku adalah sisi miring, enak. Terus selisih 2 kuadrat, elemen yang depan yang kuning itu x-nya adalah merupakan sisi miring, yang belakangnya a-nya adalah kaki siku-siku. Kaki siku-siku tadi sudah kita pakai kaki yang vertikal, sekarang kita pakai yang kaki horizontal ya. Cara kedua. Yang kosong diisi oleh akar x kuadrat min a kuadrat. Nah, kita cari hubungannya ya. Apa hubungannya? Apa hubungan x dengan a? Ya. X per a apa? Apa hubungan x dengan a? Halo? X per a. Kalau a per e kan cos. X per a kebalikan cos apa? Secant theta ya. Secant theta. Ya. Kemudian ini kali silang, maka kita peroleh x adalah a kali secant theta. Turunan x terhadap theta adalah apa? Turunan x terhadap theta a kali turunan secant apa? Secant sendiri kali tangan, enak. Turunan secant theta adalah secant kali tangan. Lalu tadi kosekan turunannya min koko, min kosekan kali kotangan ya. Kemudian d theta-nya kita kali silang ke belakang, maka kita boleh dx adalah a kali secant theta kali tangan theta kali d theta. Nah, panjang ya. Apa hubungan akar dengan bilangan a? Akar per a apa? Halo? Akar per a apa? Apa akar per a sini? Tangan. Kalau lupa tadi saya bilang apa? Di mana ada secant, di situ ada tangan. Itu teringat ya. Kalau sin, cos, kosin, secant, tangan, tangan, secant, kosekan, kotangan, kokeriko ya. Kosekan, kotangan, kosekan. Kayak itu pasti itu. Itu pasangan, 3 pasang itu adalah abadi ya, sepanjang masa ya. Jadi 100 tahun lagi atau 1000 tahun lagi ilmunya tidak berubah ya. Ilmu kalkulus tidak berubah. Yang nambah, bahkan nambahnya adalah contoh-contoh aplikasinya. Ilmu dasarnya tidak akan berubah. Saya yang ngajar di sini sudah 42,5 tahun, tidak berubah. Ya. Oke. Ya, cuma nambahnya yang itu paling contoh-contoh aplikasinya. Nah ini juga adik-adik silang.
maka kita boleh akar X kuadrat min A kuadrat adalah A kali tangen theta. Nah, saya kerjakan di halaman berikutnya ya. Sehingga integral dx per akar X kuadrat min A kuadrat adalah, nah tadi dx-nya berapa sih? dx-nya adalah A kali sekan kali tangen kali d theta ya. A kali sekan kali tangen theta kali d theta ya nak. Kemudian akar sama dengan apa? Akar adalah A kali tangen. A kali tangen theta. Ada yang bisa disederhanakan? A-nya coret, tangannya coret. Itu nak? Halo, yang tinggal apa? Yang tinggal adalah integral sekan theta. Ya nak? D theta. Apa rumus dari integral sekan? Tadi integral kosekan ada ln agak mutlak ko kurang ko. Kosekan kurang kotangen. Agak mutlak tambah C. Kalau ini ln agak mutlak sekan dan kurang tambah sini ya. Tambah tangen. Tambah C. Jelas ya. Nah, sekannya berapa tadi? Sekan sama dengan X per A ya. Nih, sekan adalah X per A. Kemudian kita lihat lagi, tangan apa nih? Ini tangan. Tangan adalah akar per A. Akar X kuadrat min A kuadrat per A. Tambah C. Karena A penyebutnya sama, A dengan A, maka kita gabung. X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat per A. Tambah C. Anda sama enggak hasilnya sama yang sebelumnya? Halo? Yang ini. Ini yang tadi sebelum isahat. Ya. Jadinya Anda X tambah akar per A. Sama enggak? Dengan yang kita baru selesaikan. Ini. Sama? Halo? Nah, itu. Jadi ingat tadi, kalau di depannya ada min, dihilangkan, jadi min kali min plus, maka yang di dalamnya jadi sekawan. Plus jadi min, min jadi plus. Gitu cara. Ya, tadi yang sebelumnya yang kita peroleh adalah apa? Ini yang sebelum tadi ya, ini. Min ln agak mutlak X min akar per A. Jadi kalau min ini hilang, jadi min kali min plus, maka dalamnya ini jadi sekawan. Min jadi plus, plus jadi min. Kalau dalamnya plus jadi min. Kalau min jadi plus. Paham ya? Berlawanan tanda. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Halo. Sudah semua. Nah, contoh lagi sekarang. Oke. Any question so far? Ada pertanyaan di sini? Oke, kalau tidak ada, kita teruskan. Contoh lainnya adalah integral dari akar 9 kurang 4x kuadrat per x. Jadi akar itu tidak selalu di penyebut ya. Bisa juga di pembilang. Ya. Akar itu tidak selalu di penyebut. Bisa juga di pembilang. Jelas sampai sini? Halo? Nah, langkah pertama adalah yang tanya ini kan. Yang kita cari akar 9 kurang 4x kuadrat. Ini sama enggak akar dari berapa nih? 9 itu berapa kuadrat? 3 kuadrat. 4x itu berapa kuadrat? Hah? 4 itu kan 2 kuadrat. X kuadrat X, ya enggak? Jadi 2x kuadrat enggak?
Nah, ini kita gunakan segitiga siku-siku sembarangan dengan sudut lancipnya yang lain, yaitu ini adalah theta. Selisih 2 kuadrat, maka yang depan elemennya merupakan apa? Sisi miring. Ya enggak? Halo? Kalau ada sisi 2 kuadrat, selalu yang depan merupakan sisi miring atau hipotenusa. Yang belakang sebagai apa? Yang belakang sebagai kaki siku-siku. Kaki siku-sikunya boleh yang vertikal, boleh juga yang horizontal, ya. Boleh juga yang bawah. Ya. Suka letak. Yang kosong diisi oleh akar, akarnya diambil yang semula ya, akar 9 dikurang 4x kuadrat. Nah, ini yang kita cari komponennya. Apa komponen ini? Apa hubungan 2x dengan 3? 2x per 3 apa? Halo? 2x per 3 apa? Coba lihat. 2x per 3 adalah sin theta, betul. Ya. Sin theta. Pasti akar per 3 pasti cos. Pasangannya. Kalau sin, cos, sin, gitu ya. Tangan, sekan, tangan, kosekan, kotangan, kosekan. Itu pasangannya. Pasti, nggak mungkin salah. Ya. Ingat ya. Tapi yang penting ininya nggak boleh salah. Ini sekian X per bilangan 3. Yang bawahnya akar per 3 nih. Ya. Nah, ini kali silang, jadi apa? Kalau Anda kali silang ini apa? Atau X berapa nih? X sama dengan sin theta dibagi 2 per 3. Kalau dibagi 2 per 3, dikali balik nggak? Terbalik angkanya. Kalau dikali X adalah sin theta dibagi 2 per 3. Menjadi 3 per 2 enggak nih? Ya, 3 per 2 kali sin theta. Jelas nih? Halo? Ya? Paham nggak maksudnya? Kalau nggak paham, cara yang paling gampang adalah supaya ini jadi satu, gimana? Supaya ini jadi satu, ini dikali dengan berapa? 3 per 2, betul. Kali 3 per 2 ya. 3 per 2 kali 2x per 3 sama dengan 3 per 2 kali sin theta. Apa yang Anda lihat sini? 3-nya coret, 2-nya coret. Itu enggak? Tinggal apa? X. X adalah 3 per 2 sin theta. Ya. Kalau X dapat, berapakah dx per d theta? Halo? Dx per theta berapa? 3 per 2 kali turunan sin. Sin turunannya apa? Cos. D theta-nya kali silang, maka dx adalah 3 per 2 cos theta d theta. Nih. Kemudian apa hubungan akar 9 kurang 4x kuadrat per bilangan 3? Apa? Kalau lupa itu. Di mana ada sin, di situ ada cos. Itu pasti itu. Namanya ilmu pasti, pasti ya. Ya, ya. Jadi ini adalah akar per bilangan 3. Sehingga kita dapat apa nih? Kita bolehlah akar 9 kurang 4x kuadrat sama dengan ini kali silang. Jadi 3 cos theta. Jadi kita butuh ini dx-nya apa, x-nya apa, gitu enggak? Yang ada unsur akar x dan dx. Itu enggak? 3 komponen itu yang kita substitusi. Kita ganti. Lalu kita masuk ke soalnya. Soalnya di belakang kita tulis ya. Jadi integral dari akar 9 kurang 4x kuadrat per x dx berapa? Akarnya berapa tadi? Akarnya sama dengan 3 cos theta. Akarnya 3 cos theta. Dx-nya berapa? Dx-nya adalah 3 per 2 cos theta d theta. 3 per 2
cos theta d theta. Dan X-nya berapa? X-nya adalah 3/2 sin theta. 3/2 sin theta. Apa yang terjadi? 3/2-nya bisa coret? Halo? Nah, kemudian 3-nya boleh keluar nggak? 3 ini kan konstan. Karena konstan boleh keluar. Ya, sehingga terjadi 3-nya keluar. Cos kali cos. Apa? Cos kuadrat theta. D theta. Terus di bawahnya sin theta. Nah, cos kuadrat theta gimana? Halo. Cos kuadrat theta-nya apa hubungan dengan sin? Saya tanya. Apa hubungan cos kuadrat theta dengan sin? Masih ingat? Pertama kali Anda pelajari yang sama dengan satu apa? Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta adalah 1. Betul nggak? Ya. Sehingga berapa cos kuadrat theta? Ya, cos theta adalah sin kuadrat theta. Nah, ini yang kita substitusi. Cos kuadrat theta-nya kita ganti. Ya enggak? Nih, masuk. Kita ganti. Jadi apa? Halo. Cos kuadratnya apa? 1 dikurang sin kuadrat theta per sin theta. Itu ya. D theta. Ini pecah. 3 integral. 1 bagi sin sepersin. Sin kuadrat bagi sin apa? Sin kuadrat theta bagi sin theta adalah sin theta saja. Ya enggak? D theta. Anda tahu sepersin sama dengan apa? Halo? Kosekan ya, karena sin kali kosekan 1 ya. Sehingga ini jadinya apa? 3 kali kosekan theta dikurang sin theta. Gitu ya. D theta. Ini dipecah menjadi 3 integral kosekan theta D theta min 3 kali pecah 2 ya. Ini pecah 2. Kali 3 lagi, 3 kali integral sin theta D theta. Sudah sampai sini? Halo? Nah, ini rumus kan? Dua-dua rumus. Integral kosekan theta D theta adalah ln harga mutlak ko kurang ko. Sekan permutangan. Integral dari sin theta cos theta. Integral sin cos theta. Ya enggak? Hah? Oh iya. Integral sin min cos theta. Integral cos plus sin theta. Jadi ini saya teruskan. Jadi sama dengan. Nah, kita masuk rumusnya. Integral dari apa? Jadi sebelumnya. Integral kosekan adalah 3 kali ln. Ya, integral kosekannya adalah ln. Ko kurang ko. Itu kosekan theta kurang kotangen theta. Dan dikurangi 3 kali min 3 kali integral ya. Integral dari sin theta adalah halo. Integral sin theta adalah min cos theta ya. Min cos theta dan integral dari sin theta d theta adalah min cos theta. Karena turunan cos min sin. Min kali min plus ya. Dan terakhir tambah C. Nah, tambah C terakhir. Sini tambah C.
Nah, ini 3 ln kosekan ada nggak sini di gambar itu ini? Ada kosekan nggak? Ini ada sin dan cos. Berarti kita cari nih. Kalau nggak ada, ya harus kita cari. Kita cari sini, yaitu warna merah ya. Kosekan theta adalah apa? Dari gambar, kosekan sama dengan apa? Kalau 2x per 3 adalah sin, kebalikan kosekan adalah 3 per 2x. Itu enggak? 3 per 2x. Kotangan? Kotangan ini punya 2x per akar. Sorry. Kotangan, kebalikan. Kalau 2x per akar, tangan akar per 2x. Jadi akar 9 kurang 4x kuadrat per 2x. Penyebutnya sama ya. Halo? Kosekan adalah kebalikan sinus. Kalau sinus 2x per 3 ya. 2x per 3 adalah sin. Kebalikan sinus adalah 3 per 2x. Kalau 2x per akar adalah tangan, maka kebalikannya tangan per 2x adalah akar per 2x adalah kotangan. Ya. Jelas? Nah, kita masukkan nih, ganti nih. Jadi ini hasilnya adalah dalam fungsi. Ini adalah fungsi trigonometri. Hasilnya harus diubah menjadi apa? Fungsi aljabar. Nah, gimana kita cari kosekan apa tadi? 3 per 2x. Kita ganti 3 per 2x. Min. Kotangan apa? Kotangan adalah akar 9 kurang 4x kuadrat per 2x. Ya. X pangkat 2. Min kali min plus 3 kali cos theta. Cos theta ganti. Theta apa? Halo. Berapa cos theta sini? Di gambar. 3 cos theta adalah akar. 3 cos theta adalah akar 9 kurang 4 kuadrat. Gantinya. Ini ada mau tulis dulu. Ini kan plus ya. Kalau mau tulis ini plus 3 cos theta. Kaliin dulu ya. Tambah C. Terus ini penyebutnya bersama. Boleh digabung. Jadi 3 ln harga mutlak 3 kurang akar 9 kurang 4x pangkat 2 per 2x. Nah, 3 cos theta tadi apa? 3 cos theta adalah akar 9 kurang 4x kuadrat. Adalah akar 9 kurang 4x kuadrat tambah C. Inilah jawabannya. Kalau letak kaki tadi dibalik, hasilnya beda. Pasti apa jadi? Pasti di depan 3 plus jadi min, yang dalam jadi plus. Betul nggak? Tiga. Tadi kan hasilnya yang ini apa? Min kali min kan plus. Nah, 3 cos theta tuh kalau Anda di sini, ini 3 cos theta nah tadi ini. Ini. 3 cos theta berapa? Akar kan? Tinggal ambil aja. 3 cos theta adalah akar dari 9 apa di bawah balik. Itu sama enggak? Ini 3 cos theta nih. Sebelahnya apa? 9 akar 9 kurang 4 skor enggak? Paham ya? Substitusi lagi. Jadi hasilnya trigono dibalikan lagi ke fungsi aljabar. Ya. Oke. Satu lagi saya rasa. Nah, ini ada latihannya. Ada soal lagi banyak ya. Latihan soal. Ada 2 ya.
Yang pertama adalah integral dx per 4 dikurang x kuadrat pangkat 3/2. Ini kalau diteruskan apa nih? Halo? Integral dx per 4 kurang x kuadrat pangkat 1/2. Benar? dx per pangkat, ini kan pangkat 1/2, pangkat 1 kali pangkat setengah. Nah, u pangkat 1/2 adalah apa? Kalau itu sini u pangkat 1/2 adalah u pangkat 1 dikali u pangkat setengah. Nah, satu tidak ditulis saya kan? Berarti sini 4 kurang x kuadrat pangkat 1 pangkat setengah jadi akar. Benar gitu? Halo? Pangkat 1/2 sama nak pangkat 1 u pangkat 1 kali u pangkat setengah adalah akar u, ya nak? Jelas? Itu yang nomor 1. Nomor 2 adalah integral x pangkat 2 dx per akar 9 kurang x kuadrat. 9 adalah 3 kuadrat. X kuadrat diperoleh dari x. X tahu, maka x pangkat 2 dipangkat 2 kan. Ya. Oke. Itu soal latihannya. Sampai sini ada yang mau tanya? Halo. Selanjutnya kita akan masuk dengan integral parsial. Pernah dapat SMA ya? Integral UDV, UV kurang integral VDU. Ya, integral parsial. Dan atau integral parsial di SMA dibuktikan enggak? Enggak. Sudah? Ya. Komunikasi. Nah, kita masuk topik berikutnya adalah integral parsial. Bahasa Inggrisnya partial, tulisannya partial itu parsial bacanya integral, atau dalam bahasa Indonesia juga namanya integral sebagian. Integral sebagian ya. Adalah integral U kali dV adalah U kali V kurang integral VDU. Ya. Pernah dibutuhin rumus ini? Mungkin iya, mungkin tidak. Sekali lagi, tergantung guru Anda sendiri. Ya. Buktinya paling 4 baris. Jadi, are you sure? Ada yakin? 4 baris? Pembuktiannya hanya just only 4 lines. 4 baris saja. Ya. Rumus integral ini berasal dari rumus diferensial. Tahu nggak? Apa? Ada yang tahu? Who is no apa? Who? Ada yang tahu nggak ini? Unsurnya ada di dalam tuh. Apa? UV. Nah, buktinya berasal dari rumus turunan UV. U kali V didiferensialkan. Hasilnya apa? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Enak yang saja
UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ya kan? Aksen itu artinya apa? Diferensial kan? Aksen itu artinya diferensial. UV aksen, diferensial dari UV. Kalau ini dibalik ya, V-nya di depan, U aksen ganti dengan DU, U tetap, V aksen diganti dengan DV. Jelas? UV aksen, UV dalam kurung aksen adalah aksen itu artinya diferensial, diganti D kecil, diferensial dari UV. U aksen letak di belakang, di depan, V kali U aksen adalah DU, U tetap, V aksen diganti dengan DV, diferensial dari V. Kemudian saudara-saudari integralkan ya. Ya, integral V dari UV adalah integral VDU ditambah integral UDV. Anda masih ingat integral dari DX X, integral dari DY Y, integral dari DZ Z, integral dari UV UV. Betul nggak? Betul kan? Integral DW W, integral DZ Z, integral DUV UV. Yang kita ingin cari ini integral UDV enggak tadi? Sesuai rumusnya ini kan. Ini yang kita cari kan. Halo? Integral ini. Berarti yang ini dipindahkan ke kiri. Jadi apa? Kalau kita pindahkan min integral VDU. Sama dengan integral UDV. Sama enggak yang di atas? Meletaknya terbalik. Betul enggak? A sama dengan B, B sama dengan A. Halo? Jadi integral UDV adalah UV kurang integral VDU. 4 baris enggak? Hanya 4 baris saja. Cuma letak terbalik. Sebaliknya A sama B, B sama A. Integral UDV-nya berada di sebelah kanan. Kita suka letak. Jadi integral UDV adalah UV kurang integral VDU. Sampai sini jelas? Halo? Pada semangat. Baik, kita masuk contoh. Ya, kita masuk contoh. Yang pertama, integral dari X kuadrat kali ln X dx. Oh ya, pengertian integral parsial gini. Kalau integral soalnya mungkin kompleks, akhirnya integral PDU-nya makin sederhana. Jadi kalau jadinya pangkat 3, kita selesaikan menjadi pangkat 2, X kuadrat. Kita pakai UDV lagi, X kuadrat jadi X pangkat 1. Diintegral lagi, X-nya hilang. Tinggal apa? Ya, nanti ya. Jadi ini adalah satu. Yang kedua, yang mana yang sulit diintegralkan itulah sebagai U-nya. Kan UDV. Coba tanya, mana yang sulit diintegralkan? S kuadrat K atau ln X K? Yang sulit diintegralkan apa? Ini enggak? Ln X. Maka ln X adalah sebagai U-nya. X kuadrat dx sebagai dv-nya. Oh, kita bisa buat sini ya. Sini deh. Jadi yang sulit diintegralkan sebagai U, yang mudah diintegralkan sebagai dv-nya. Jadi ini U-nya, ini dv. Jadi ini adalah U, ini adalah B dari V. Paham nggak? Halo? Jelas? U-nya yang sulit diintegralkan, U yang mudah diintegralkan sebagai V. Ada kalanya dua-duanya bisa. Tapi ada yang tidak memenuhi syarat nanti. Kalau X-nya tadi pangkat 1, harusnya hilang kan? Menjadi pangkat 2. Terus lagi.
pangkat 3. Terus lagi pangkat 4 sampai pangkat 1000. Tidak habis-habisan ya. Tidak bisa diselesaikan. Pangkatnya bertambah terus ya. Nah, kita cari dv-nya. D dari P adalah X kuadrat dx. Coba integralkan. Integral dv adalah integral kiri dan kanan. Integral dv, V. Enak ya? Integral du V, UV. Kan? Sama dengan integral X pangkat 2 apa? Seperdua. Tambah 1, X pangkat 2 plus 1. Enak. Sama tidak ya? Sindak. Jadi V-nya adalah sepertiga X pangkat 3. Jelas sampai sini? Halo. Nah, kita buatlah sini sama dengan integral ln X dikali dengan diferensial dari V. V-nya ini adalah sepertiga X pangkat 3. Jadi V-nya adalah ini dimasuk sini. Paham? Habis. Cukup jelas ke sini? Halo. Kemudian inilah UDV kan. Ini adalah sebagai U-nya, ini U-nya, ini D dari IV-nya. Sesuai rumusnya apa? Sesuai rumusnya adalah UV dikurang integral VDU. Itu rumusnya enggak? Ya, ini adalah rumusannya. Oke. U-nya berapa? Ln X dikali V-nya sepertiga. X pangkat 3 dikurangi integral PDU. P-nya adalah sepertiga. X pangkat 3. D dari U. U-nya berapa tadi? Ln X. Paham ya? Nah, ini biasanya sepertiga X pangkat 3 letak di depan. Sepertiga X pangkat 3 ln X letak di belakang. Min sepertiganya boleh keluar. Ya. Sepertiganya boleh keluar. Jadi sepertiga di luar integral hingga X pangkat 3. Diferensial dari ln X apa? Seper X kali dx. Jangan lupa. Seper X kali dx. Atau dx per X. Jelas sampai sana? Diferensial ln X adalah seper X kali dx. Ingat, du adalah sekian dx. Ya. Jadi turunan ln X kan seper X kali dx. Nah ini sederhanakan. X-nya bisa kita sederhanakan. Yang bawah dicoret. Yang atas tinggal pangkat 2. Nah. Halo? Tinggal pangkat 2. Sehingga apa? Integral dari X kuadrat ln X dx adalah apa? Sepertiga X pangkat 3. 3 X pangkat 3 ln X ya, sepertiga X pangkat 3 min sepertiga kali integral apa integral? X pangkat 2 dx. Enak. X pangkat 3 bagi X pangkat 2 dx. Nah ini yang kita selesaikan. Jadi hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3 ln X min sepertiga ya. Integral dari X kuadrat dx apa? Halo. Integral dari X kuadrat dx adalah seper 2 tambah 1 enak. X pangkat 2 plus 1. Itu enak gitu. Tambah C. Enak. Sehingga kita dapat sepertiga X pangkat 3 ln X min sepertiga kali sepertiga X pangkat 3 tambah C. Sepertiga ke sepertiga nih, jangan lupa. Sepertiga X pangkat 3 ln X
min sepertiga ke sepertiga 1/9 X pangkat 3 tambah C. Itulah jawabannya. Jelas sampai sana? Halo? Baik. Nah. Isti manis level. Di 5 menit lagi ya. Baik. Kalau udah ini. Nah, kalau seandainya Anda pertahankan ini tadi, di sana selesaikan. Pada tahun 1983, saya ngajak ini, saya angkat ini yang jalan yang sebenarnya ini. Jalan yang itu. Tahun 1983, pertama kali saya ngajar di ATK, Akademi Teknik Komputer, saya katakan cara yang satu lagi tidak bisa. Ternyata bisa, tapi jalannya jadi panjang. Ya, ternyata bisa. Yang tidak bisa itu ternyata bisa. Jadi kalau soalnya tadi adalah integral X kuadrat dan X dx. Nah ini misalnya saya pertanyakan eksponennya sebagai U, ln X dx-nya sebagai dv, gitu bisa gitu. Ini sebagai U-nya, ini adalah U-nya, ini adalah sebagai D dari P-nya. Nah, kita cari sini. dv adalah ya, dv adalah ln X dx. Integralkan kiri dan kanan. Integral dp v, integral ln X dx apa? Hah? Integral ln X dx? Hah? Nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya. Ya parsial dia lagi. Jadi parsial. Integral ln X sebagai U-nya. Integral dx ini diferensial dari X nggak? Ln X kan 1 dx. Kalau sama kan integral dx itu. Itu dv yang baru lagi. Nah, dx itu adalah diferensial dari 1 X nggak? X turunannya 1 kali dx. Jadi ini adalah parsial lagi sini. Ini adalah parsial nih. Ini U, ini adalah V. Enak. Sesuai rumusnya apa? V sini adalah UV. Jadi UV U kali. Ini dikurangi integral V. V-nya adalah X. DU. D ln X. Enak. Halo? UV. U-nya ln X. V-nya X. Dikurang integral V DU. V-nya X. V dari U. U-nya ln X. Sehingga V ini sama dengan X ln X dikurang X kali integral diferensial dari ln X apa? 1/X dx. Enak. Diferensial dari ln X adalah 1/X dx. X-nya coret. X-nya kita coret. Nah, tinggal apa? Tinggal V adalah X ln X min. Ini tinggal integral dx saja. Jadi V adalah X ln X min X. Jangan tambah C ya. Untuk mencari gini, tambah C-nya tidak ditulis. Bukan nilai akhir. Maka ini akan terjadi sama dengan apa? Integral X pangkat 2 DU dV. V-nya X ln X min X. Panjang ya. V-nya jadi panjang. Jadi integral parsial yang baru di mana U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah X ln X min X. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Halo. Any question so far? Atau ada yang mau tanya? Oke ya. UV. Nah, sekali lagi kita pakai rumus UV kurang integral UDV, UV kurang integral VTU. Enak. Kita pakai ya. Tempatnya kita halaman berikutnya supaya enggak apa. Jadi integral tadi ya, integral X kuadrat ln X dx adalah yang terakhirnya adalah apa tadi? Salin integral X kuadrat D dari V. V-nya yang baru dapatnya adalah X ln X kayak gini.
Yang kita salin itu yang kayak gini nih. Kita salin ini ya. Yaitu apa? X ln X min X ya. Yaitu X ln apa tadi? X ln X min X. X ln X min X. Ini adalah U-nya. Ini adalah V-nya. UDV. Sesuai rumusnya apa? UV kurang integral VDU. Enak. Masuk ke rumusnya. Jadi apa? Halo? Kita masukkan di sini aja. U-nya X kuadrat. V-nya X ln X min X. Dikurang integral V-nya X ln X kurang X. Diferensial dari U-nya. Ya. U-nya adalah X kuadrat. Betul? DU. Nah, ini kita kalikan nih. X kuadrat kali X apa? X pangkat 3 kali ln X min X kuadrat kali X min X pangkat 3. Min integral dari X ln X min X. Turunan dari X kuadrat apa? 2X dx. Enak. 2X ini kali semua nih. Berapa? Jadi X pangkat 3 ln X min X pangkat 3. Nah, kita kalikan berapa nih? Halo? Dikalikan 2X kuadrat ln X. Enak. Min 2X kuadrat. Kurung dx. Oke? Sampai sini jelas ya? Nah, sekarang salin nih soalnya. Integral X kuadrat ln X dx adalah X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 ln X min X pangkat 3. Ini saya salin. Min, ini kalau kita pecah menjadi dua integral gimana? Kita pecah ya. Kita pecah menjadi dua integral. Jadinya apa? Min, duanya keluar, X kuadrat ln X kali dx, min kali min. Ya, min kali min adalah plus 2 keluar, tinggal X kuadrat dx. Gitu enggak? Halo? Lihat itu? Nah, saudara lihat. Ini dengan ini sama enggak? Sama enggak? Tuh, hasil gadgetnya. Ham. Perhatian. Tidak bisa. Ujian itu lebih berat dari UAS, lebih berat dari itu ya. Nah, karena ini sama, jangan diteruskan, tidak bakal selesai deh. Pindahan aja, gabung sama sebelah kiri lah. Jadi kita gabung jadi apa? Kalau kita gabung ini adalah integral X kuadrat ln X dx min 2 X kuadrat ln X ini pindahkan jadi plus 2 integral X kuadrat ln X dx. Kita pindahan aja. Sama dengan apa? X pangkat 3 ln X min X pangkat 3. Ini ditambah 2 kali integral ini berapa? 1/2 tambah 1 1/3. X pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Setelah kita baca C. Sana. Nah, 2 integral ditambah 2 kali integral yang sama. A tambah 2A kan 3A. Halo? Kalau integralnya nama A tambah 2A adalah 3A. Berarti 3 kali integral enggak? Berarti ini halaman berikutnya ini menjadi 3 integral X kuadrat ln X dx sama dengan, ini salinnya nih. Apa nih? X pangkat 3 ln X, belakangnya, min X pangkat 3, min X pangkat 3, terus belakangnya lagi, plus 2 kali 1/3, 2/3 X pangkat 3 tambah C. Ini bisa kita gabung enggak nih? Apa? Min 1 tambah 2/3 berapa? Halo?
X pangkat 3 ln X min A. Jadi apa? Min sepertiga. Itu enggak? Min 1 tambah sepertiga min sepertiga tambah C. Ini kan sama dengan 3 integral X kuadrat ln X dx. Ya. Ln X dx. Nah, sepertiga J1 dikali sepertiga, nah. Semua dikali sepertiga, berapa? Dikali sepertiga, 1. 1 integral X kuadrat ln X dx adalah, dikali sepertiga, sepertiga X pangkat 3 ln X. Sepertiga kali sepertiga, 1/9 X pangkat 3. Sepertiga kali C, C juga. Tinggal ya. Ini nanti Anda belajar di kalkulus 2 tentang ODE. Jangan lupa ya. Inilah hasilnya. Sama nanti katanya. Halo? Yang ini sama hasilnya sama yang tadi. Yang panjang dari mana? Nah, ini. Sama nama ini. Sama kan? Ya. Jadi sama. Jalannya panjang. Dipercepat kalau tanya mana yang sulit diintegralkan, itulah U. Ya, kalau sama kuat, kadang-kadang bisa, kadang-kadang ada yang salah. Ya. Jadi lihat soal juga. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, berikutnya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak dulu? Halo? Ya. Contoh kedua setelah ini. Ini question. Yang bertanya? Ada yang bertanya yang lain? Nah, kalau tidak ada, teruskan. Nomor 2. Integral dari X kuadrat E pangkat X Z. Kalau tanya, ada yang sulit tidak diintegralkan? Halo? Integral X kuadrat dx sepertiga X pangkat 3. Integral E pangkat X dx, E pangkat X saja. Ya kan? Dua-dua bisa. Tetapi, nanti Anda lihat ya, kalau dibalik, kalau pangkatnya makin lama makin besar, salah. Tidak bakal selesai pada kecaman. Ya. Jadi, umumnya orang yang ini yang sebagai DV-nya. Ini sebagai U-nya. Jadi ini U-nya. Ini adalah U-nya adalah ini DV-nya. Nah, kita lihat. DV adalah, ya, D dari V adalah E pangkat X. So, integralkan. Integral DV adalah integral E pangkat X. Integral DV, V. Integral, ini rumus nih. Integral E pangkat X, E pangkat X. Betul nggak? Ini jawabannya. Ini kan? Nah, baru masuk sini. Ini jadi apa? Ini jadi X kuadrat D dari E pangkat X. Itu enggak? Di mana U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah E pangkat X. Itu enggak? Yang ini masuk sini. Jelas? UDV. Sesuai rumusnya apa? Apa rumusnya sini? U kali V kurang integral VDU. Nah, masukkan nih. X kuadrat. X U-nya X, V-nya E pangkat X dikurang V-nya E pangkat X, D dari U-nya X kuadrat. Yang depan ini tetap salin X kali E pangkat X dikurang E pangkat X. Nah, turunan dari X kuadrat apa? 2X dx. Enak. 2X dx. Iya.
Turunan dari X kuadrat berapa? Itu pangkat 2. Di kiri mana? Ini. Oh, ini pangkat 2 ya, sorry. Ya, X kuadrat. Sorry. Benar ya, X kuadrat. Ya, ini. Oke, ini X kuadrat. Pangkat 2. Cacat matahari. Nah, karena di depannya adalah X pangkat N, maka ini juga X pangkat N, X pangkat 1. Jadi eksponensial letak di belakang. Biasanya X kuadrat E pangkat X min 2-nya keluar, E pangkat 1, E pangkat X dari lagi. Nah, ini dibuat parsial lagi. Di dalam integral parsial ada integral parsial yang lain. Jadi UDP dalamnya ada UDP lagi. Jadi ini adalah U P P. Nah, P-nya ini udah ada nih P-nya. Ya kan? Jadi integral dari X kuadrat E pangkat X dx adalah apa? X-nya tetap X kuadrat dari E pangkat X ya. X kuadrat E pangkat X min 2. Nah, integral dari X tetap D dari E pangkat enggak? P-nya sama kan? Kebetulan P-nya sendiri adalah E pangkat X juga. Betul nggak? Kalau ini P-nya ke belakang ya. P tadi ke belakang. Ini sama ya, kasih warna yang lain. Apa? Yang ini sama namanya nih. Sama kan? Ini. Hijau itu yang ini. Ya kan? Sama kan? Pakai tag. Nah, PV, P-nya sudah cari ini. 1 kali cari untuk 2 kali dipakai ya. Jadi terjadilah ini kan UDP yang baru lagi. Ini UDP. Sehingga ini hasilnya integral dari X kuadrat E pangkat X dx adalah X kuadrat E pangkat X min 2 kali sesuai rumusnya. Rumusnya apa? UV kurang integral V du. Nah, masukkanlah. Kita ganti X kuadrat E pangkat X min 2 kali U-nya mana? U-nya X yang baru ya. V-nya tetap E pangkat X. V-nya E pangkat X, D dari X. Diferensial dari X kan 1 dx. Ya enggak? Sama kan? Diferensial dari F, X-nya 1. Integral dx adalah 1 dx. Ya. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat E pangkat X min. Kali min 2 X E pangkat X min kali min plus 2. Nah, ini rumus nih. Integral E pangkat dx adalah E pangkat enggak? Tambah C. Selesai. Halo? Kalau saya balik, tadi UDV-nya saya balik. E pangkat X di depan, X kuadrat dx sebagai DV. Apa yang terjadi? Ini yang salah. Saya lihat nih. Pangkatnya bukan makin kecil dan selesai, tetapi makin besar, membengkak. Ya, pangkatnya. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh. Itu. Itu sama ya. Kalau yang kata itu saya ulang lagi. UDV, UV kurang kita kira PDU. Ya. Nah, sebentar lagi soal yang sama, kita balik letaknya
E pangkat X sebagai U, X kuadrat DX-nya sebagai DV. Apa yang terjadi? Makin lamanya, makin pangkat X-nya makin tinggi, makin besar. Itu menyatakan salah. Ya. Setelah itu, mungkin di SMA Anda diajarkan jalan cepatnya. Ada nggak? Halo? Ya. Sekarang soal yang sama untuk nomor 2. X kuadrat E pangkat X dx. Nah, ini saya rubah ya. Ini saya rubah. Saya maunya E pangkat X-nya sebagai U, X kuadrat dx-nya sebagai dv gitu. Nah, ini. Ini sebagai U, ini sebagai D dari V. Berarti dv-nya adalah adalah X kuadrat dx. Enak. X kuadrat dx. Lalu kita integralkan, integral dv, integral X kuadrat berapa? 2 tambah 1, X pangkat 2 plus 1. Itu nak? Sehingga ini jadinya apa? Integral E pangkat X sebagai U, D dari P. P-nya adalah 1/3 X pangkat 3. Ini yang salah, enggak apa-apa ya catat ya. Jadi ini adalah U-nya E pangkat X, P-nya adalah 1/3 X pangkat 3. Sesuai rumusnya, ini adalah UV kurang integral V DU. Kita masukkan. U-nya E pangkat X, V-nya 1/3 X pangkat 3, dikurangi P-nya 1/3 X pangkat 3, D dari E pangkat X. Hasilnya 1/3 X pangkat 3 E pangkat X min 1/3-nya boleh keluar. Tinggal X pangkat 3. Diferensial dari E pangkat X tetap E pangkat X dx. So, Anda perhatikan. Di sini pangkatnya X kuadrat. Sekarang menjadi berapa? Enak. Terus lagi X pangkat 4. Terus lagi X pangkat 5. Kapan selesai? Bukan makin kecil pangkat X-nya, tapi makin besar terus. Ya. Berarti salah. Ini adalah salah. Berarti ini nggak bisa diselesaikan. Ya, nak? Jelas? Penanya kayak gini ya. Kalau saya pakai whiteboard, saya sudah hapus. Yang baiknya. Nggak bisa. Ya. Dari segi apa? Jelas? Jadi itu di akhirnya yang bikin DP itu sama dengan yang pangkat X. Biar pangkatnya nggak makin banyak. Pangkat X turunannya tetap enggak berubah. Nah, X pangkat N-nya makin dari X kuadrat dari X. Di bawah, di bawah. Ini. Dari X. Iya. Maksudnya nama Bapak U-nya X. Bukan E pangkat X itu karena kalau E pangkat X naikin itu juga E pangkat X. Jadi turunan E pangkat X tetap sepanjang masa. Kecuali E pangkat 2X, beda ya. E pangkat 2X kali 2, ada 2 kalinya. Tapi E pangkat X-nya sendiri tetap. Ya. Jelas ya. Jadi di sini, kalau dibalik, Anda lihat nih pangkatnya pangkat 3. Terus lagi pangkat 4. Terus lagi pangkat 5. Sampai pangkat 1000. Nggak bakal selesai sampai akhir kiamat. Ya. Itu salah. Kemudian mungkin Anda masih ingat, ada bentuk ini enggak? Integral X pangkat N E pangkat AX dx. Integral X pangkat N kali cos AX dx. AX, ya. Integral X pangkat N sin AX dx. 3 bentuk ini kita bagi sini kan. Ini yang integral A kali B. Sama ingat enggak?
Integral A kali B plus A. Integral B min plus min ya. A diturunkan A aksen. Double integral B plus min plus. A aksen turun lagi. A double aksen. Triple integral. Enak. Gitu ya. Terus min A 3 aksen. Nah, ada 4 nih. Dan seterusnya. Masih ingat? A-nya yang S pangkat N, B-nya yang belakang itu. Apakah eksponensial, apakah cos AX, apakah DX ya, apa sin B, sin AX. Nah, soal yang tadi, benar nggak ini saya ada diajarkan? Nah, soal yang tadi adalah integral X kuadrat kali E pangkat X DX adalah, nah, pecah ya gitu kan. Ini A-nya plus X kuadrat, ini A-nya. Min, apa? X kuadrat turunkan 2X enggak? Plus 2X turunkan 2 ke 1, 2 enggak? Turunkan lagi 0. Nggak usah, min 0 untuk apa? Pokoknya sampai konstan diam. Karena setelah konstan 0. Nah, kemudian ini integral B. Ini A. Ini A-nya depan, B-nya belakang. E pangkat X dx. Hasilnya tetap E pangkat X. Hasil ini diintegralkan lagi. Hasilnya tetap E pangkat X. Hasil ini diintegralkan lagi. Tetap E pangkat X. Itu enggak? Yang Anda lihat. Halo? Plus kali plus. Apa? Plus. X kuadrat kali E pangkat X. Tetap X kuadrat E pangkat X. Min kali plus. Min ya. Jadi min. Terus min 2X kali. Min 2X kali E pangkat X. Kemudian Anda lihat sih. Plus kali plus. 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 2 kali E pangkat X. Terakhir tambah sendiri. Tambah C. Sama nak jawabannya ini? Halo? Jawaban ini sama nak dengan yang sebelumnya? Coba lihat. Sebelumnya benar ya. Yang salah. Mana tadi? Nama bukan ini, sorry. Salah. Ini. Sama enggak? Sama enggak jawaban ini? Sama kan? Sama enggak? Coba lihat. Ini dengan yang terakhir tadi. Yang terakhir tadi. Ya ini biasa dipakai oleh bimbel, bimbingan belajar. Untuk cepat-cepat. Ya. Benar kan? Di bimbel biasa diajar trik-trik tepatnya gimana. Tapi yang sebenarnya yang jalan yang kita hitung satu-satu itu ya. Ya ini hanya untuk reksa. Kalau dia utama satu soal misalnya suruh begini nggak boleh. Tapi kalau dia bagian banyak hitung-hitungan ya ada di dalam itu penyelesaian ini boleh. Lupa bagian kecilnya. Tapi kalau dia utamanya sendiri aja nggak boleh. Justru menguji UDV-nya. Ya, jelas ya. Oke, selesai. Nah, kemudian ada bentuk yang ini. Sudah ya? Ada catat? Ada? Oke, kita teruskan. Ada integral E pangkat AX kali cos BX DX. Integral E pangkat AX kali sin BX kali DX. Ini menggunakan integral parsial pembuktiannya. Nah, Anda lihat cara hafalnya gimana? Kalau dia cos, di sini A tambah B. Kalau dia sin, A min B. Perhatian, ini cara ringannya. Jembatan keledainya. Triknya ya. Kalau ya cos, A tambah B. Kalau ya sin, A min B. Ingat ya. Kalau cos dulu.
cos BX, baru sin BX. Kalau cos dulu. Kalau sin dulu. Sin BX, sin dulu, baru cos BX. Terakhir tambah C. Sudah sama ya. Nah, dari mana kamu rumus ini? Salah satunya saya buktikan, salah satu lagi Anda yang kerjakan. Ya. PR-nya banyak ya. Anda yang membuktikan mana? Yang pertama atau yang kedua? Saya minta salah satu kok dua-duanya. Itu no choice namanya. Choice-nya salah satu. Satu di antara dua. Yang mana membuktikan pertama atau kedua? Sama. Oke. Kedua juga boleh. Salah satu. Oke ya, kita buktikan. Integral dari E pangkat AX kali cos BX dx. Berarti ini adalah apa? Berarti yang ini yang pertama U. Oh, kalau ini saya sebaiknya gini. Supaya supaya eksponensial E pangkat AX dx-nya satu kali dihitung aja. Ya, trigonometri saya letak di depan. Ngapa? Kalau di belakang cos-nya, coba di DV. Nanti ada sin BX, hitung lagi, 2 kali hitung. Paham saya? Kita hemat waktu. Ini bisa dua-duanya. Mau ditukar UDV-nya, boleh. Bisa dua-duanya. Saya coba nanti. Jadi saya balik ya, saya tukar ya. Saya tukar, ini sama dengan apa? Integral cos BX-nya saya letak di depan sebagai U, E pangkat AX dx-nya sebagai dV. Ya, sebagai dV ini. Ini adalah U-nya, ini adalah D dari V-nya. Sekarang cari nih. dV adalah E pangkat AX dx. Integralkan kiri dan kanan. Halo? Integral dV V. Integral E pangkat AX dx. Si dx ini harus jadi DU. Gimana? Halo? Harus DAX, betul nggak? DAX berapa? Diferensial AX berapa? ADX enggak? Karena turunan X kan 1. Ini kan artinya A kali 1. Ya? ADX. ADX. Jadi kelipatan A supaya A jadi 1 di depan kali seper A. Jadi V adalah seper A kali integral E pangkat AX DAX. E pangkat UDU adalah E pangkat U. Nah inilah V-nya. Jelas di sini? Halo? Nah, kemudian baru kita masuk rumusnya apa sini? Rumusnya? Ya. Rumusnya adalah UV kurang integral VDU. Masukkan. Jadi U-nya adalah apa? Cos BX ya dikali dengan atau mau gini boleh ya. Cos BX kali oh ya ini DV-nya belum ditulis nih. Sorry. Ya kan belum ditulis ya. Sorry. Jadi bisa ini harusnya status dulu. Jadi apa? Integral cosinus BX kali D dari V. V-nya ini V-nya. Seper A E pangkat AX. Ini V-nya. Ya, jadi ini U-nya ini, V-nya ini. Itu enggak? Sesuai rumusnya, UV kurang integral VDU. Ya, ini rumusnya kan? Ini kan rumusnya. Nah, jadi kita hitung UV, U-nya adalah cosinus BX, gitu. Mau dikurung tanda kosong dikali seper A, E pangkat AX, dikurang V-nya seper A, E pangkat AX, D dari cos BX. Itu enggak kita? Halo?
Jadi ini hasilnya tersusun A paling depan, eksponensial, trigonometri letakkan di belakang. Ya, nah. Ya. Nah, min A-nya keluar, tinggallah E pangkat AX. Nah, diferensial dari cos BX apa? Cos U itu ini apa? Min sin U kali U aksen, betul enggak? Min sin U kali U aksen, BDX enggak? BDX. Benar gitu. Turunan BX-nya kan BDX. B kali 1 kali DX. Enak. Halo. Jadi hasilnya apa nih? Misalnya lagi ya. Jadi integral E pangkat AX kali cos BX DX adalah kan gitu ya. Nah, ini A. E pangkat AX kali cos BX. Nah, min. Nah, ini min kali min. Halo. Min kali min plus. Ya, min kali min plus. Terus ini. B ini, hati-hati nih. B ini bisa keluar nggak nih? B ini keluar ke luar. Enak. B kali A apa? B per A. Ya, B per A kali apa? Halo. B per A integral, enak di depannya. Integral E pangkat AX. Ya itu salin nih. E pangkat AX kali apa? Mana ya? BX masih ini sin ya, sin BX. Sin BX DX. Nah, ini karena tadi kita susunnya trigonometri dulu. Jadi yang kita susun adalah trigonometri dulu. Maka di sini yang berikutnya juga harus sama ya, seirama. Trigono dulu, berikutnya trigono dulu. Tapi kalau eksponensial dulu, maka eksponensial dulu. Seragam. Kalau enggak, apa namanya terjadi apa? Lingkaran setan. Artinya apa? Lingkaran bolak-balik situ bolak-balik enggak bakal selesai sampai kiamat. Ya. Oleh karena itu, ini diletakkan di depan. Jadi hasilnya A E pangkat AX kali cos BX ditambah B per A dan letakkan di depan. Sin BX letakkan di depan, E pangkat AX DX di belakangnya. Nah, ini sebagai U-nya, ini adalah DP-nya. B sama, betul enggak? Ini sama enggak? Warna ya. B yang sini biru. Ini biru. Nah, yang sini juga biru. Sama kan? Maka saya cari 1 kali untuk 2 kali pakai. Daripada sin ubah, cos ubah lagi 2 kali. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi sama dengan A E pangkat AX cos BX tambah B per A. Nah, integral sin BX D dari apa? Tadi kita cari ini. Berapa P-nya? A E pangkat AX. Yang hijau. Ini. Bagian atas ya. Ini adalah A E pangkat AX. Oke. Jadi hasilnya A E pangkat AX cos BX ditambah B per A. Ya, B per A. Terus ini sin BX. Kurung boleh gitu. Diferensialnya apa? A konstanta tetap. Diferensial dari E pangkat A apa? E pangkat U. Betul itu? E pangkat U kali U aksen. E pangkat U kali U aksen. Oh, sorry. Ini parsial ya. Ini parsial berikutnya. Betul. Ini adalah parsial kedua. Parsial keduanya ini adalah U-nya. Ini adalah TP-nya. Betul enggak? Halo? Jadi ini masuk rumus UV kurang integral VDU. Ya kan? Halo?
kan tadi trigonometri di depan. Maka jadi U dV. Nah, sekarang kita masukkan hasilnya apa? 1/A E pangkat AX kali cos BX IA. Ditambah B per A ya kali. Nah, UV, U-nya berapa? U-nya sin BX, V-nya 1/A E pangkat AX dikurang V-nya 1/A E pangkat AX diferensial dari sin BX. Enak? U, DU. Kan UV kurang integral V DU. Apa yang terjadi? Halo? Nah, kalau kita kali ini apa nih? Coba kali ini. Halo? B per A kali 1/A apa? B per A koran enggak? E pangkat AX kali sin BX. Min. Hati nih, hati. Ini udah kalikan. Ini jangan lupa nih. B per A. Halo? B per A kali 1/A. Enak? B per A kali 1/A. Dan lupa bukan 1/A. Integral E pangkat AX kali turunan sin apa? Turunan sin cos BX kali B DX. Bukan enggak? B DX. Halo? Ada udah. Jadi integral E pangkat AX kali cos BX DX itu sama dengan, nah itu. Tadi nih. Ini ada yang tuh. Jangan dulu, biarkan ya dulu. 1/A, 1/A E pangkat AX kali cos BX terus ditambah B per A kuadrat ya. B per A kuadrat kok apa E pangkat AX cos BX. Nah, yang terakhir ini apa? Ini min apa nih? Di B-nya boleh keluar nggak nih? Halo? B-nya ini kita gabung sama B nih berapa? B kali B, B kuadrat, enak? Min ya, min B kuadrat per A kali A kuadrat enggak? Ya, A kali A kuadrat. Terus ini tinggal apa? Tinggal dalamnya integral E pangkat AX cos BX DX. Oke ya. Kalau persamaan ini, perhatikan. Kalau persamaan yang ini sama ini dikali dengan A kuadrat, dikali dengan A kuadrat, apa yang jadi? Kalau dikali dengan A kuadrat, halo, apa yang terjadi? Coba lihat. Apa yang terjadi dikali ini? A kuadrat integral E pangkat AX kali cos BX DX. Nah, ini nak muat ke sini sama dengan 1/A kali A kuadrat berapa? A kan? A E pangkat AX kali cos BX. B per A kuadrat kali A kuadrat B. B kali E pangkat AX kali cos BX min B kuadrat per A kuadrat kali A kuadrat tinggal B kuadrat enggak? Integral E pangkat AX kali cos BX DX. Coba saudara lihat. Salah. Yang ini. Ini sama enggak ini? Ada yang sama enggak? Halo? Sama kan? Kalau pindahkan jadi apa? Coba kalau kita pindahkan ini jadi apa? A kuadrat integral E pangkat AX cos BX DX. Kita pindah min jadi apa? Plus B kuadrat integral E pangkat AX cos BX DX. Sama ya? Halo?
sama dengan. Nah, di sini ada yang sama enggak nih? Keluarkan E pangkat AX-nya. Tinggal apa? A kali kosinus BX ditambah B kali sin BX. Terakhir tambah C. Nah, ini kan bisa kita gabung nih. Halo. A kuadrat tambah B kuadrat bisa kita gabung enggak? Karena namanya sama kan? Yang ini sama ini. Jadi kita gabung. Kalau kita gabung jadi apa? Jadi apa? Kita selesai ini. A kuadrat ditambah B kuadrat kurung integral E pangkat AX kali cos BX dx adalah apa? Halo. Jadinya apa? Ini salin nih. Yaitu apa? E pangkat AX kali A kali cos BX tambah B kali sin BX. Benar nggak? Tambah C. Nah, ini kalau kita kali dengan seper A kuadrat tambah B kuadrat, apa yang terjadi? Halo? A kuadrat B tambah B kali ini satu kan? Enak. Ini kalau dikali dengan ini satu kan? Jadinya apa? Tinggal integral E pangkat AX ini soalnya. dx adalah E pangkat AX per, enak. Dikali mau besar nih, per A kuadrat tambah B kuadrat. Ini tinggal A kali cos BX tambah B kali sin BX kurung tambah C kali ini C juga. Ingat, C kali C per A kuadrat adalah C juga. Seperti enggak? Inilah yang kita buktiin tadi. Benar nggak sama atas dari ini? Sama nggak? Halo? Sama? Seperti ya, yang mana? Ini. Terus lagi. Ini dia kan? Ya, depannya artinya ada E pangkat AX per A pangkat 2 tambah pangkat 2 kan? Ini ya, Den? Ya, apa yang biasa ada? Yang biasa tadi enggak ada ya? Saya yang salah. Sudah. Oh ini ya? Iya. Oh ini depannya harusnya ada ya. Iya ya, maaf. Terima kasih. Mata Anda jeli sekali ya. Ini kita geser dikit ya. Ini A cos. Sini ada cos BX. A kali. Nah ini di sini ada E pangkat AX per A kuadrat tambah B kuadrat kali kurung siku ini ya. Ini juga digeser ya. A kali sin BX adalah sin BX. Ini adalah A kurung. Di sini ada E pangkat AX per A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu ya. Oke, cocok? Jonathan? Oke. Ya. Iya ada E pangkat AX per A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi yang berikutnya tugas Anda ya. Coba kerjakan. Memang dia butuh space yang agak lebar supaya bisa. Oke, sekarang terakhir ini kita absen dulu ya. Absennya lupa. Cepat ya. Benre Afriko ngapa nih? Oke. Krypton Kepas Dipo.
Oke. Terus Diandra Tirto, Idaldin. Oke, lagi. Jonathan Teja, Oke juga Pak. Muhammad Ilham, Rafael Kusuma, Tegar. Yakin. Sudah. Semua ya. Sudah. Lock. Kalau ada gesekan itu lagi U paling N. U paling N lagi. Terus lagi itu ya kurang begitu. Oh ya itu kayak gini. Bisa baju misalnya kalau itu pakai. Oke, selesai. Pas jam 12. Ya, ini kita apa? Oke, jam istirahat besar ya. Konnichiwa, Alita. Ya, yes. Okay. Great. Zaijian. See you tomorrow. See you next week. Okay.